Ini ntar gue pisah karena biar enak aja liatnya. Uh, Bentar, dari mana ya? Gue lupa. Oke, ini kalau bisa kalian udah mulai buka page datanya. Jadi biar bisa enak gitu. Ntar sekalian gue nerangin, sekalian kalian ngerjain juga sih. Biar lebih paham aja. Nah, ini intinya kita mulai dari kayak intronya dulu ya. Ini kenapa sih kita harus kayak buat stata ini atau latihan stata ini? Ini sebenarnya kayak nggak setiap kelas emet diajarin itu. Dulu gue nggak dapet lab stata, jadi mungkin kalian ntar bakal lebih enak itu ke depannya karena sekarang udah mulai banyak banget kayak mulai pelatihan-pelatihan stata gitu kan. Kayak dari Kanopi juga udah ada akademia, udah mulai agak maju gitu, udah semakin maju dari yang sebelumnya dan lebih enak aja kayak dosen pengajar-pengajarnya. Terus juga ntar kayak emet ini udah mulai diwajibin banget buat pakai lab-laban ini. Ntar kalau nggak ada lab ini bakal ada semacam sanksi gitu buat astusnya. Nah, kenapa guna? Karena kita nggak cuma butuh emet, teori emet, tapi kita juga yang lebih butuhnya itu butuh tentang mengolah datanya. Jadi ini ntar concernnya, kayak misal, ntar kita mau buat paper gitu ya, kita mau buat suatu keputusan. Dari kayak household expense, dari yang skala besar, kayak misal fiscal policy, itu kita butuh datanya. Nah, concernnya itu ada 3. Ada yang namanya data quality, data management, sama data analisis. Yang data quality intinya gimana biar data ini kebutuhannya itu sesuai dengan kebutuhan kita itu. Kalau data manajemen ini kita data itu dibutuhkan di biar itu bisa strukturnya bagus dan bisa di manage dengan gampang lah. Nah, bedanya kalau sama data analisis, ini kita butuh analisis yang dibutuhkan. Nah, kenapa analisis ini butuh? Kita kalau di IE itu namanya ntar data analis. Jadi IE ini selain kalian jadi researcher, ntar juga kebuka banget buat IE buat yang namanya data analis. Dan intinya kalau jadi data analis, kita harus bisa tahu gimana data itu terbentuk, gimana cara nge-cleaning data yang ada dari sebuah raw, sebuah yang kasaran banget data, itu bisa dibuat suatu data yang lebih terstruktur gitu. Ya. Ya, intinya itu kegunaan yang lab ini. Karena stata ini kayak benar-benar basicnya dari IE. Meskipun kalian kalau nggak mau masuk ke riset gitu-gitu, nggak usah belajar stata juga nggak apa-apa sih. Karena ada beberapa anak yang dia sampai lulus pun nggak pernah megang stata. Skripsi itu, BTW kalau skripsi itu nggak selalu harus pakai metode emet-emetan gitu ya. Kalian bisa juga pakai sekedar metode statu yang sederhana. Kayak misal, apa sih status sederhana itu metodenya? Yang ANOVA gitu. Itu kan nggak perlu emet-emetan, nggak perlu stataan, juga bisa. Meskipun agak kurang, ya sedikit agak kurang saja kalau sebagai anak IE. Tapi ini ya sedikit lagi, Pak Teguh itu dia dekan kan, ya udah tahu sih kalau dekan. Ini Pak Teguh itu kayak mulai ngeapresiasi itu kalau misal anak IE bisa kayak penelitian yang kualitatif, bukan cuma yang kuanti. Karena memang basically penelitian yang kuali itu jauh lebih susah daripada yang kuanti, karena ya despite metode-metode dari kuanti yang susah, kuali itu butuh suatu analisis yang terlalu mendalam. Jadi mungkin anak IE bakal sedikit agak kesusahan karena dia cukup dikit lah. Kalau kalian ntar buat paper pasti disuruhnya kuanti mulu sampai nggak pernah megang kuali. Jadi ya ntar harus balance saja. Nah, ini what, when, and where-nya. Jadi di mana aja sih kayak dari data ini bisa didapetin? Ini adalah set kalau di Indonesia itu ada berapa? Pertama ada Susenas. Terus ada yang namanya Sakernas. Susenas ini dan Sakernas ini biasanya dibuat yang ada di BPS. BPS itu biasanya pakai 2 ini.
Kalau Susenas ini dia setiap 10 tahun sekali itu dibuat yang namanya sensus penduduk, ya tahu lah SP. Ini sensus penduduk itu berarti dia ngambil sampel dari seluruh populasi Indonesia. Jadi datanya benar-benar yang reliable banget, kayak benar-benar merepresentasikan datanya. Setiap 10 tahun sekali. Dan harusnya tahun 20 kemarin itu dia sensus lagi yang seluruh penduduk Indo disurvei. Tapi gara-gara pandemi itu datanya agak sedikit ngaco gitu. Jadi cuma dia dapatnya itu yang Susenas 20 cuma dapat berapa ya? Kayak sekitar 1,3 juta doang gitu dari 270 penduduk. Jadi mungkin agak sedikit ngaco ntar ke depannya. Terus ada yang namanya IFLS, Indonesia Family and Life Survey. Ini kayak data yang strong banget karena dia datanya longitudinal gitu. Jadi orang yang disurvei tahun 97 misalkan, ada IFLS 2 namanya. IFLS 2 itu tahun 97 kalau nggak salah. Dibandingin sama IFLS 5 yang terbaru itu tahun 2014. Nah, itu orangnya itu masih sama yang disurvei. Jadi orang yang dulunya masih SMP tahun 97, sekarang udah kerja tahun 2014. Misalkan gitu. Jadi dia masih disurvei lagi. Itu kuatnya di IFLS. Kalau yang data-data set lain tuh kayak ya dia survei sampelnya segitu, tapi orangnya beda-beda. Beda-beda ya. Ini ada Podes juga. Ini kayak infrastruktur dan lain sebagainya. Terus selain itu ada beberapa lagi data source yang online. Ini kebagi dua sih. Intinya dari structure data dan unstructured. Kalau structure itu intinya ya 4 hal ini, Susenas, Sakernas, IFLS, Podes itu udah structure. Jadi kalau kalian mau lihat buka data dari 4 hal ini, itu datanya udah kebentuk rapi, udah ada kodenya, udah nggak ada errornya ya, meskipun masih ada beberapa yang bolong dan ada yang agak sedikit ngaco juga, tapi dia yang penting udah structure, udah terbentuk rapi gitu. Kalau unstructure, ini kalian harus ngambil sendiri. Ya misalkan dari public social media post, misalkan kalian mau tahu berapa sih jumlah apa enaknya hate speech di Twitter. Nah itu ada tuh di Twitter tuh ada open data buat nyari tahu semacam kata kunci dari yang namanya hate speech di Twitter. Nah itu kalian harus ngambil, terus kalian ngolah lagi. Yang termasuk hate speech itu kalau misal dia itu misalkan yang dia itu apa ya, mencemooh pemerintah, atau dia itu berkata kasar gitu. Jadi ada beberapa kata kunci. Tentu kalau unstructured ntar kalian bakal harus ngebuat data itu biar jadi structure dulu. Jadi agak sedikit ribet daripada yang udah structure. Nah, how-nya ini pakai software. Ini ada berapa? Selain Stata itu ada R. Ini harusnya udah mulai terkenal banget dan kalian harusnya udah tahu. Ini intinya dia fungsi utamanya itu sebenarnya bukan buat cleaning data, tapi lebih ke visualisasi. Ya, visualisasinya bisa bagus banget gitu. Dan kayak mungkin dulu R sama dan beberapa ini kayak nggak terlalu terkenal dan intinya kita yang angkatan tua itu kayak jarang banget ada yang udah bisa R gitu. Dan sekarang juga sampai sekarang pun cuma beberapa doang yang bisa R dan Python atau MATLAB ini. Tapi sekarang udah mulai kan, kayak nggak salah sini ada anak kenal Kanop nggak sih? Ada yang anak penelitian Kanop nggak? Karena anak 19 kan, kayak harusnya ada staffnya gitu. Atau nyebar Iya, kenapa Kak? Siapa itu? Yang di Kanop, Kanop kayaknya belum ada Kak yang bisa. Oh, enggak. Sekarang data akademi itu ada pelatihan R-nya nggak sih? Atau Python-nya? Dulu yang tuh pernah ambilnya dari yang udah lulus juga Kak. apanya? Pelatih mentornya Iya, yang ngajar. trainernya Kak. Oh. Iya. Tapi ada R. Ada Kak baru Ya. gitu. Oh. Iya. Iya, kalau dari akademi itu kayak harusnya emang yang udah lulus sih, yang udah kerja di gede-gede gitu kayak World Bank
dan lain sebagainya. Ya itu untungnya. Jadi kalau kalian bisa belajar ini, kalau kalian mau ntar data analis dan research dan sebagainya, itu R ini bakal berguna banget. Ya, yang utama sih biasanya R ini. Kalau Python ini masih agak sedikit jarak, karena bisa dicakup sama software lainnya. Tapi di LPM udah dipakai Kak R itu. Sebenarnya tiap institusi punya, ya pasti kayak dia pakai software ini sih. Kayak dia butuh buat visualisasi, misalkan visualisasi kalau di Stata itu sebenarnya dia agak kurang bagus itu. Dia nggak cocok buat visualisasi Stata ini. Dia Stata itu cocok buat cleaning data dan buat ngeregresi dan buat lain-lainnya, kecuali visualisasi. Visualisasi cukup jelek. Misalnya orang-orang pakai R. Nah, itu. Jadi ada beda keuntungan gitu. Dan emang udah dipakai sih sebenarnya. Nah, ini SPSS. Ini anehnya tuh SPSS sebenarnya banyak banget dipakai gitu kan. Dan mungkin kalian harusnya udah denger itu. Tapi SPSS ini nggak pernah diajarin aja di IE. Gue nggak tahu kenapa. Ya emang SPS sama Stata ini mirip-mirip. Meskipun yang SPSS agak jadul gitu tampilannya. Ya, lanjut aja ya. Nah ini tampilannya Stata. Ntar ini ada berapa ya? Jadi yang di atas kiri ini ada menu barnya. Ini setiap software ada giniannya. Ini toolbar buttonnya yang penting-penting. Ntar bakal gue jelasin satu-satu kalau udah masuk ke situ. Yang kiri ini namanya jendela review. Jadi ya, ntar kalau udah ngetik komen di sini, di bawah sini, kan kita mau ngetik komen browse atau enggak save. Nah itu ntar bakal keluar komennya di kiri ini. Namanya jendela review. Ini jendela komennya di bawah. Nah, jendela results-nya itu nampilin komen kita. Ya, misalkan kita ngetik browse di sini. Terus kita enter, ntar bakal keluar di sini, browse. Terus ini yang kanan atas, ini buat variabel-variabel yang ada. Jadi misal variabelnya age, gender, daerah, dan lain sebagainya. Ini jendela propertinya. Ini bakal ada nama, label, types, dan lain sebagainya. Ntar gue jelasin lebih lanjut. Nah, ini yang penting lagi sebelum masuk ke Stata. Ntar ada beberapa file, jadi kalian ntar harus ngerti tentang ini. Yang pertama itu DTA. DTA ini buat datasetnya. Jadi dataset itu kayak Excel gitu. Jadi Excel kan ada datanya kan. Nah, itu sumber data kita. Excel itu bisa diubah dalam bentuk DTA. Nah, DTA ini khusus buat Stata. Jadi ini buat dataset. Ini juga bisa namanya XLS. Ini buat Excel. Atau Doc itu buat Word. Ya gitu-gitu lah. Nah, terus yang kedua ini ada namanya do. Nah, do ini itu namanya do files. Jadi itu buat format buat kode-kodenya yang udah ada. Jadi kalau kalian mau ngetik komen ya, itu bisa ngebuka do ini, terus kalian bisa ngetik di situ. Kalian bakal ke save di situ. Biar do filenya itu rapih. Nah, ini penting banget ntar jadi mainnya di sini. Ini gue ajarin. Terus ada SMCL. Ini bentuk dalam Stata Logs-nya. Katalog ini apa? Ntar gue jelasin. Terus ada TXT format. TXT ini ya teks. Jadi ada format dalam bentuk teks gitu. Tahu ya. TXT itu harusnya udah belajar. Ya itu kayak bentuk lainnya dari software lain lah kayak XLS dan sebagainya. Teks ini kayak cukup berguna buat Stata. Terus ada GPH. GPH ini format buat kalau misal kalian buat grafik dan gambar. Jadi biasanya format gambar itu kan dalam PNG, kalau nggak JPG gitu kan. Nah kalau dia masih dalam bentuk Stata, dia itu namanya JPH. .jph gitu. Nah, terus ini yang terakhir. Jadi ini ada yang namanya do file tadi. Jadi
Ini do file ya. Ini buat kode-kodenya gitulah. Nah, ini buat penting banget. Nanti di atas kanan gitulah. Atas kanan aja. Ya ini ntar gue buka ya. Ada nama execute do file gitu. Itu buat nge-run do file yang udah ada. Nah, ini beberapa komen yang penting. Ini ada, bukan komen sih, ini tanda komen ya. Nanti ada yang namanya bintang. Jadi kalau kalian ketik bintang di stata itu ntar warnanya itu jadi hijau. Itu intinya nanti buat line comment. Jadi kalau kalian mau ngetik judul tapi nggak mau ngetik komennya, itu pakai bintang ini. /2 ini buat line comment juga sebenarnya, cukup mirip sama yang bintang. Dan ini harus 2 ya, nggak boleh 1, nggak boleh 3. Kalau 1 dia belum masuk syaratnya ini, jadi harus 2. Kalau 3 ntar dia bakal beda lagi, dia bukan mau masukin komen, tapi 3 3/ ini berarti kalian mau nge-break up komennya, jadi biar di enter gitu. Ntar komennya tuh bakal manjang ke samping, nah itu bakal jelek, makanya ada slash biar dia tuh bisa ke enter ke bawah, tapi komennya masih jalan. Nah yang terakhir ini ntar selanjutnya aja. Mari kita langsung ke ya. Mana ya? Gue screen dulu aja deh. Nah, ini yang tadi. Jadi ini kalau kalian lihat, nah ini tuh ada beberapa kan. Ini file, ini buat open, buat do, buat dan sebagainya. Mungkin yang penting dari sini tuh ini yang button bar-nya. Nih, ini ada yang namanya new do file editor. Nah ini buat ngetik komennya. Nah, ini kalian klik, terus kalian open ini. Open buat yang file yang udah kalian download tadi, 5 file yang udah gue jelasin tadi. Itu kalian buka. BTW banget, kalian tuh, ini info aja, Google Drive kalian tuh sebenarnya bisa di-synchronize ke laptop kalian. Jadi ini gue udah nge-synchronize buat 2 email gue. Jadi kalau kalian di sini, kalau gue mau buka drive gue, berarti ini tinggal dari drive langsung. Ini kayak enak gitu. Kan gue tadi di emet kan, terus lab stata. Nah ini. BTW ini kelihatan nggak sih? Gue nggak klik tadi. Kelihatan. Oh iya, oke. Nah ini kalau dilihat ini ada lab stata do. Ini bisa dibuka. Nah, kalau muncul. Wih. Ini boleh. Bentar ya. And slideshow. Oh anjir. Nah, ini udah gue buka sebelumnya, makanya tadi nggak muncul lagi. Nah, ini pakai cara yang tadi, jadi open, terus masukin yang lab stata do. Ntar bakal muncul kayak gini. Nah, ntar ini partnya bakal gue jadiin ada 5. Mungkin ada beberapa lagi yang gue tambahin. Tapi ini buat sekarang, ini bakal gue jelasin yang part 1 sama part 2 dulu. Nah,
intinya dari sini, ini gue jelasin satu-satu ya komennya. Jadi komen yang pertama, ini kita mau buat directory file. Directory file ini intinya kita mau nge-save file kita itu ada di mana. Jadi misal kalian nge-save tadi, gue kan nge-save di mana? Nah, gue nge-save di drive 2 kan tadi. Berarti di sini. Nah, ini kalau kalian lihat di atasnya itu ada jendela apa sih? Alamat dari filenya gitu loh. Nah, ini kalian bisa klik terus copy ini ke di file tadi. Nah, jadi ntar tempat folder itu yang ntar jadi tempat penyimpanan buat file kalian. Jadi gua mau kopas itu ke sini. Nah, ini namanya global user. Jadi nanti semua file yang mau kalian simpan, baik itu data maupun output yang ntar dihasilin, ntar bakal ke-save di sini. Jadi global user ini ntar bakal kalian ganti. Jadi ini bisa kalian yang dalam tanda petik ini kalian ganti sesuai alamat apa ya? Alamat file kalian. Ini sesuaiin lagi ya. Sampai yang diganti ini aja. Tapi kalau gue kecepatan ngomong aja. Ntar kalau misal bapaknya minta lewat stata lagi, kayaknya harus mulai deh. Jadi ini buat yang basicnya banget aja. Biar kalian seenggaknya bisa kayak nge-import data sama ngeregresi sederhana. Ini kalau udah diganti, ntar di sini ada yang namanya access directory. Nah, access directory ini intinya di sini gue sebut CD. CD ini computer directory kalau nggak salah singkatannya. Terus gue ketik tanda petik 2 ini, dalamnya ada kata user. Nah, ini pakai $. Dolar ini intinya mau mengalamatkan ke alamat ini, global user. Ini meskipun gue ganti apa ya, misalkan Tomo. Nah, ini ntar gue ganti Tomo juga. Jadi kayak ngikutin aja. Tapi kalau bisa ya user aja sih, biar gampang gitu. Nah, kalau udah mungkin ini kita agak sedikit lompat ke mana ya? Mana tadi? PPT. Nah, tadi kan di sini udah gue jelasin ya, bedanya bintang, terus tanda slash, bintang, tanda slash 2, tanda slash 3 ini kan. Nah, bintang tuh intinya, kalian tuh mau mematikan komennya. Jadi warna biru ini yang namanya komen stata. Jadi kalau dia udah warna biru, berarti udah kebentuk komennya. Tapi kalau kalian ini, tanda birunya ini, gue tambahin awalnya itu bintang. Nah, warna jadi hijau. Nah, ini berarti komennya mati. Ntar kalau kita nge-run di file-nya, BTW ini pojok kanan atas, ini ada kayak execute dalam kurung do ini. Ini kayak buat nge-run di file-nya ntar. Tapi kalau kalian mau, tapi jangan diklik ya. Kalau kalian klik ntar bakal keran semua gitu. Kalau cuma mau nge-run satu aja, ini kayak bisa kalian arsir gitu. Bisa diarsir semuanya, bisa diarsir ini doang. Ini kalau di-run gitu, terus gua klik ini execute do, ntar dia bakal muncul di komen statanya, di halaman statanya. Nih. Nah, ini kalau mau nge-enter komennya. Jadi komen tuh bisa dibuat di sini, bisa dibuat di do file. Jadi di do file itu kayak gitu. Tapi kalau do file kan bisa langsung rapi kan. Kalau di sini kan kalian harus ngetik satu-satu gini. Coba besar. Tapi kayak sama aja itu sebenarnya. Tapi kalau bisa biasain pakai yang do file ini. Nah, intinya
Itu bedanya komen yang ada di awal sama komen yang ada di sini. Terus tadi udah bintang kan. Nah, ini kalau kita nge-slash pakai slash ya, slash 1, itu dia masih warna hitam. Kalau dia warna hitam, berarti dia bukan komen namanya. Jadi komennya belum terbentuk, komennya salah. Jadi kalau kalian ngetik di sini bukan global misalkan, tapi globe user. Nah ini masih warna hitam kan, berarti belum terbentuk komen. Kalau komennya udah benar, udah biru ya. Oh ternyata bisa ternyata. Oke, GL deh, bisa. Nah, ini udah hitam kan. Atau gue yang buta warna ya. Ya itu udah. Ini kalau dia masih hitam, dia bukan merupakan komen. Nah ini kalau slash 1 dia masih belum apa-apa. Kalau slash 2 dia udah mulai hijau. Nah ini berarti dia mematikan komen. Fungsinya sama kayak bintang. Jadi kayak biar nambah catatan aja di sini. Nah, terus mungkin hal remeh lain lagi. Kalau kalian di Mac, slash-nya ini agak sedikit beda. Kalau di sini kan slash-nya pakai slash yang ke kanan ini kan. Kalau di Mac itu pakai slash yang kiri, pakai yang atau. Itu enggak, ya itu minor sih, kayak sama aja lah ntar ujung-ujungnya. Tapi kayak itu kebiasaan perbedaan utama dari Mac sama kalau yang di Windows. Nah, kalau udah dua ini gue pengen jelasin yang 3 ini tapi agak mager karena agak banyak. Intinya yang perlu kalian ketahui, ini komen utama yang clear sih. Jadi kalau kalian udah masukin data nih misalkan import ini ya. Habis itu udah masuk datanya, masukkan di sini datanya. Terus gue mau udah pengen ngilangin datanya gitu. Nah ini mencet clear, datanya hilang. Ini clear buat ntar bakal jadi salah satu komen utama gitu. Ntar sama couple terus gue jelasin kalau ada kesempatan, biar nggak panjang. Terus yang kedua ini yang log file. Jadi log file ini intinya dia mau ngebuat suatu history gitu. Jadi kalau ini gue klik, gue run ya nih, gue klik execute, ntar dia bakal kebentuk suatu file baru. Jadi ada suatu file baru ntar di halaman ini, halaman yang labsdata ini dengan nama labsdata.txt. Jadi kalau dicek lagi, nah ini muncul kan, ini yang tadi gue bikin labsdata, type-nya text dokumen. Ini kalau gue buka, ini jadi history kalian gitu. Dan ini bakal ke update otomatis. Misalkan di sini gue ngeklik lagi ya, misalkan clear, terus misalkan browse. Nah, ini kalau lihat di log file-nya tadi, ini gue tutup. Nah, kelihatan kan? Ini kayak ke update otomatis gitu. Jadi kalian bisa pakai log file ini biar jadi history kalian. Itu nih log file. Jadi jangan lupa pakai log file ya, biar ntar ke-save semua datanya. Ini kayak komennya log using. Jadi kayak log ini buat ngebuat log filenya. Using itu kalau misal kalian mau nge-save dia itu di data mana. Jadi gue tadi pakai di user slash ini namanya, gue mau namanya pakai labsdata. Terus filenya itu gue mau pakai text. Berarti dia komennya txt gini. Terus koma, replace text. Replace itu berarti dia mau mengganti log file yang ada di situ. Dia kan ganti otomatis. Teks ini dia ngikutin txt-nya. Ya, ribet ya. Emang kok. Nah, terus ini kalau kalian mau masukin import datanya. Nah,
Cara pertama itu bisa dari komen kayak gini. Jadi ini import Excel. Terus ini directory datanya. Habis itu ini sheet pertama first row. Ini kalau gua klik yang tadi, terus gua run, ini bakal masuk. Tapi bisa juga gua masukin datanya itu pakai ini. Ini cara kedua ya buat masukin data. File, import, terus ini Excel spreadsheet. Ntar muncul kayak gini. Terus kalian ketik yang kanan atas ini, yang browse. Nah, terus kalian cari yang ada di file tadi. Jadi tadi kan gua nge-save di LabStata kan. Nah, ini datanya yang gua save itu pakai yang data LabStata ini. Nah, terus jangan lupa, ini kan yang di atasnya ini masih ABC kan, kolom-kolomnya. Tapi sebenarnya masih ada kolom nama setiap kolomnya. Nah, itu kita klik yang ini, import first row as variable names. Jadi jadi namanya dari tiap kolomnya. Kalau udah dia nanti oke. Nah, ntar kalau kalian udah oke, nanti muncul nih import Excel, bla 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 bla, dan muncul ntar variabel-variabel yang udah ada. Ini kalau kalian lihat, ini persis banget sama komen yang tadi gue pakai. Ini kan import Excel, terus ini directory-nya, terus gue pakai sheet 1 dan pakai first row ini, comment first row. Jadi kayak bisa pakai keduanya gitu, terserah kalian. Meskipun lebih enak otomatisnya kalau pakai yang di file tadi. Ini salah satu yang pentingnya. Ntar kalau disuruh bapaknya, misal dari Excel ke Stata, cara masukinnya kayak gitu. Antara pakai import Excel atau enggak pakai cara manual. File, import Excel spreadsheet, di situ masuk browse, cari filenya, di situ klik ini, baru oke. Nah, ini data in memory have changed. Ini kan udah ada data kan di sini. Nah, apakah gue yakin kalau ini kalau gue okein berarti nanti datanya keganti yang baru. Ini gue yes saja. Sama aja. Ada yang mau nanya nggak sih? Kak, boleh ulang nggak Kak? Gimana Kak masukin data Excel-nya? Nah, ini pertama file. Kiri atas. Terus ini ke import. Terus ini Excel. Yang spreadsheet. Sebenarnya ini ada banyak itu. Ini tergantung jenis format filenya. Jadi ada CFC misalkan. CFC ini adalah bentuknya kayak Excel. Terus ada lagi mungkin yang penting ini di base. Ini juga lumayan penting. Tapi kita pakai yang SLS yang paling umum. Terus udah muncul kayak ini, import Excel. Terus baru yang browse. Ini klik. Terus kalian cari file yang udah kalian download tadi, yang Excel-nya. Itu pakai yang ini, data LabStata. Bukan yang latihan stata ya, tapi yang data LabStata. Kalau udah open, terus ini import first row, terus oke. Udah belum sampai sini? Udah Kak. Nah, itu nanti itu dari Excel kan. Excel kita masukin ke Stata. Nah, sekarang step kedua, ini kita mau nge-save datanya dulu. Wait. Nah, ini kita mau nge-save datanya. Komennya ini, save, user. Ini kita mau nge-save pakai nama LabStata. LabStata lagi. Ini nanti.
data lab titik DTA. Nah, ini kenapa DTA? Karena nanti kita mau menyimpan file yang udah ada di Stata ini jadi file DTA. Nah, ini kalau kita run, ini bakal ke save langsung. Coba save. Nah, ini berarti kalian lihat ini ke save-nya berarti yang ada di file yang tadi direktorinya. Ini kalau di direktorinya, refresh, apa itu data lab ya. Nah ini udah muncul data lab titik DTA. Ini muncul otomatis ya. Ini yang sebelumnya nggak ada, sekarang udah muncul. Nah ini kegunaan dari yang drive-nya itu. Ini kan gue save langsung di drive ya. Ini kalau kalian cek di drive-nya sekarang, yang di lab Stata, ntar udah muncul lagi. Nih, ada data lab kan, titik DTA. Ada lab Stata yang teks tadi. Jadi udah langsung auto synchronize gitu. Ini enak banget buat kerja. Ntar bakal dipakai. Jadi kalian kalau bisa, ya nggak harus dari sekarang sih. Kalau kalian mau nyoba buat kerja bareng gitu, ini enak banget. Jadi setiap nge-save, pasti langsung auto synchronize ke drive kalian. Kalau misal kayak kalau ada perubahan di drive-nya, misalkan di sini mau gua ganti ya, ini kayak gua tambahin suatu variabel baru, misalkan. Nah ini ntar bakal auto synchronize ke laptop gua, jadi bisa kebalikannya gitu. Tapi nggak usah deh. Ini enak banget. Nah, kalau udah, tadi datanya udah ke-save kan dalam bentuk DTA. Nah, sekarang kalau kita lihat di datanya tadi, udah ada data yang DTA. Nah, nanti file-file DTA ini umumnya kalau di data-data yang dataset Indonesia, kan misalnya yang tadi Susena, Sakernas, dan lain sebagainya, itu bentuknya udah dalam bentuk DTA ini. Nah, kalau kalian mau nge-open lagi DTA yang tadi, yang udah ke-save, itu ada dua cara lagi. Cara yang pertama pakai command ini, pakai use. Jadi komennya pakai use, replace. Ini kalau gua pakai, kalau gua copy ya, sebaran, ini muncul. Ini datanya pakai yang tadi. Atau cara kedua, kalau mau nge-open yang DTA-nya tadi, itu agak beda. Kalau Excel kan tadi pakai file ini kan, terus import dan Excel ini. Tapi kalau yang DTA, kalian pencetnya yang ujung kiri ini. Ini ada open. Jadi kalau diklik open, sebentar bakal muncul beberapa kan di sini. Nah, kalian klik yang file yang tadi. Jadi yang tadi kan udah di save data lab kan. Data lab titik DTA. Ini gua klik, terus open. Berarti gua mau nge-use pakai yang DTA tadi. Itu cara keduanya. Kayaknya kedepannya bapaknya bakal nyuruh ini deh. Kayak ntar bakal kalau nggak salah kemarin juga ada file DTA kan. Itu kalau mau ngemasukin file DTA-nya ke Stata, nanti pakai rumus ini, cara ini. Bisa pakai cara yang tadi, open langsung klik ini, atau enggak cara yang cara yang komen. Nah, udah itu part satunya, directory file. Anjir lama juga. Ada yang mau nanya sampai sini? Oke, kalau ada, ini lanjut dikit. Ini ada beberapa komen yang cukup penting. Kayak misal browse, edit, describe, dan lain sebagainya. Ini udah gue tulis di sini. Jadi yang pertama, browse ini itu buat ngelihat datanya, datasetnya.
Jadi kalau gue klik browse, itu ntar bakal muncul datanya. Nah, ini data. Ini awalnya udah dari Excel. Terus kalau dimasukin ke Stata, ntar jadinya kayak gini bentuknya. Nah, ini ntar ada beberapa jenis dari datanya. Ntar kalau warnanya ini warna merah, berarti namanya string. Atau datanya itu nggak bisa kebaca kalau misalnya warna merah. Entah itu ada error atau apapun. Kalau warna hitam berarti dia udah bisa kebaca. Ntar ada lagi yang satu lagi warna biru. Itu ntar agak beda lagi. Nah, di setiap komen dari Stata itu ada singkatannya. Jadi nggak perlu panjang-panjang pakai browse, tapi bisa pakai grow misalkan. Yang sama aja, muncul kan. Atau bisa pakai BR, yang paling singkat lagi. Jadi bisa macam-macam gitu. Nah, itu browse. Yang kedua, kalau mau edit ini ya sesimpel edit datanya. Tapi hati-hati, karena ini bisa kayak ngubah seluruh dataset kalian gitu. Dan agak susah ngebalikinnya. Jadi kalau gue klik edit, ini bisa diubah langsung. Jadi misalkan di sini, gue ganti di sini, ini seksi ini berarti gender ya. Ntar gue ganti 1 misalkan. Terus gue enter. Nah, ntar ini berarti keganti langsung otomatis, ke save otomatis. Ntar kalau di sininya, ini ada kayak komen baru gitu, yang nggak gue ketik. Replace sex sama dengan 1, in 1. Jadi hati-hati. Dan ini langsung ke save. Jadi kalau bisa edit ini jangan dipakai. Kalau nggak urgent. Nah, yang ketiga ada describe. Jadi describe ini bisa ngelihat jenis datanya. Jadi kalau gue lihat describe, ini ada beberapa kan? Beberapa tipe data. Ada byte, ada string 5, ada double, ada int. Nah, berapa bedanya itu ada di sini. Ada string, ada 5 ini ya. Yang perlu diketahui, ini nggak bakal gue jelasin lebih lanjut. Ini intinya dari 5 ini ada 2 jenis besar. Yang pertama itu string, dan yang kedua itu yang non-string. Dan yang non-string itu yang 2 sampai 5 ini. Ini kalau string itu dia bentuk datanya kualitatif. Atau belum kebaca lah, nggak bisa kebaca ke Stata. Tapi kalau yang non-string itu bisa kebaca semuanya di Stata. Nah, ini non-stringnya bentuknya ada 4. Ada byte. Byte itu kalau misalnya variabelnya itu angkanya itu antara -127 sampai 100 ini. Terus yang paling tinggi itu kalau long. Jadi kalau long itu berarti dia values-nya dari -2 berapa nih? -2,9 ya, miliar sampai +2 miliar. Jadi bedanya cuma di angka-angkanya doang. Ini describe. Describe itu bisa kalian singkat des. Sama aja. Ini des sama describe sama aja. Terus ketiga yang penting juga ini summarize. Nah, kalau klik summarize, ternyata bisa langsung ini data statistiknya. Ini kalau kalian lihat udah langsung kan observation, mean to rata-rata, dan deviasi dan sebagainya. Ada 5. Ini di Excel juga bisa, tapi ini jauh lebih enak kalau di Stata karena kalian cuma ketik summarize terus langsung keluar semuanya. Ini udah ngerti lah ya. Kayak ini sama kayak di Excel. Terusnya kalian udah pernah nyoba waktu di Statek atau enggak Statu. Terus ini ya, ada yang namanya FW dalam kurung yang kotak ini. Terus gua ketik FW sama dengan width. Nah, FW ini apa? FW ini intinya kalau gua mau merepresentasikan sampel ini jadi yang namanya populasi. Jadi kalau kita lihat browse-nya, datanya, ini ada data yang namanya width. Nah,
data width ini merepresentasikan populasinya. Misalkan ini sampel pertama, dia itu berarti merepresentasikan 115 orang. Sampel kedua juga 115, sampel ketiga dia cuma 105, dan sebagainya. Ini kalau kalian mau bikin datanya itu jadi populasi, merepresentasikan populasi, maka harus pakai yang FW sama dengan width ini. Ini agak penting buat ke depannya. Terus hasil dari summarize itu, ini ada yang bisa kalian pakai yang namanya Outrack 2. Nah ini Outrack 2 ini harus diinstal dulu di Stata. Ini kalau gua pakai Outrack, coba di sini ya. Nah ini belum bisa, karena di sini comment Outrack is unrecognized. Berarti ini kalau mau gue install itu namanya ada SSC install Outrack 2. Nah, ini checking dulu, ditunggu. Nah, kalau udah komplit, ini baru bisa jalan lagi. Ini gua run lagi ya. Ini kalau gua run. Nah, nanti bentuknya nah ini udah save di directory yang tadi. Ntar kalau gua buat buka directory-nya, ini ada baru. Ini dalam mana summary statistik. Ntar otomatis ke save dua hal. Yang pertama dalam bentuk teks, yang kedua dalam bentuk Excel. Kalau kalian buka, itu ini biasanya muncul kayak gini ya. Kayak suatu peringatan gitu, tapi kalian jelasin aja. Nah, bentuknya kayak gini. Kayak jauh lebih enak gitu kan. Ini convert to number, dia kan. Jadi nggak perlu susah-susah. Tapi sebenarnya kalau kalian nggak mau ngapalin komennya, kalian bisa langsung kopas ini. Jadi kalau kalian agak ribet itu, ini bisa kalian arsir, terus Ctrl C, terus masukin ke Excel tadi. Ini gua kopas ya. Nah, ini oke aja. Nah, bentuknya jadi berantakan Mas ya. Tapi ini bisa dibenerin pakai ini. Kalian klik. Itu kalau kalian lihat, dia cuma ada di kolom J. Jadi cuma di kolom J doang. Kalau geser ke kolom K, dia udah kosong. Ini cuma seluruhnya ada di kolom J. Nah, ini bisa dipisah. Ini klik home data ini. Terus klik yang ini, text to columns. Sini ada beberapa macam. Ya, ini sesuaiin aja. Kalau delimited, delimited. Nah, ini ada beberapa komen lagi. Ini kalian pakai yang space. Terus apa koma ya? Ya, space. Terus next. Terus finish aja. Nah, ini bakal kepisah. Meskipun masih agak berantakan, tapi ini bisa diterapin lagi. Gitu. Ini kayak plus minus sih. Mau ngapalin komennya atau enggak. Kalau mau ngapalin komennya udah rapi ini. Tapi kalau kalian mager, bisa pakai cara yang tadi. Terus dikit lagi, ini ada yang namanya count. Count ini buat ngitung berapa observasi yang ada. Misalkan gue mau count kalau if misal apa ya, seksnya ini gendernya itu sama dengan 1. 1 itu kalau dia cowok. Nah, ini muncul. Ternyata di dalam dataset ini yang gendernya itu laki-laki, maka dia ada 10.795 ini. Ntar bakal cukup penting ke depannya. Nah, terakhir ini ada tab. Tab ini agak sedikit penting sih ntar. Nah, satu dulu ya. Ini kalau buat tab yang age, oke, bakal banyak. Jangan X deh. Buat tabs yang hidup deh. Hidup ini year education. Nah, ini bakal muncul. Jadi ntar di dalam dataset ini ada yang 0. Education-nya masih 0 tahun. Berarti dia nggak sekolah. Jadi frekuensinya segini. Ada persentasenya juga. Ada kumulatif persentase. Ini tab. Kalau gue gabungin,
misalnya tab Yedup sama apa yang dikit ya, sama sekte. Nah, ini namanya bentuk dari tabulation two-way tabulation. Ini bakal pakai banget ke depannya. Jadi ini interpretasinya ntar berarti ini seksnya kan 1 ya, berarti ini laki-laki. 0 ini year of education-nya 0, berarti dia nggak sekolah. Berarti ada 699 laki-laki yang dia tuh nggak sekolah. Nah, ini bakal enak itu interpretasinya. Ntar kalau dibuat grafik bisa jadi lebih gampang. Ini kalau kalian ngolah di Excel bakal susah banget. Kayak ntar di dataset itu harus kalian filter dulu, terus filter yang cowok, filter yang cewek, terus kalian baru nge-filter yang e-education ini. Bakal ribet banget kalau di Excel, tapi kalau di Stata tinggal ngeklik ini doang. Ini advantage-nya dari Stata. Terus yang terakhir, ini kalau kalian mau nge-regress, jadi regress yang kemarin, ini rek aja deh. Jadi komen yang simple banget tuh rek, atau bisa kalian regress. Ini misalkan kalian mau tahu hubungan antara ini PCXP ini dia expenditure. Ini jadi variable Y-nya. Sama variable X-nya gue mau education. Jadi ini education terhadap apa nih? Experience. Expenditure. Jadi ini X-nya, yang kanan tuh X-nya, yang kiri Y-nya. Kalau gue enter, bakal muncul kayak gini. Ini sama kan, sama kayak yang kalian kerjain kemarin. Nah ini ntar bakal dibahas, masing-masingnya tuh bakal dibahas di chapter selanjutnya. Jadi kalau kalian mau nge-regress lagi, kalian cukup ketik ini, rek spasi Y, terus X-nya. Ini bisa juga kalau mau ada X1, X2-nya, berarti PCPX. Habis itu Y-edup, terus misalnya X2-nya mau kalian tambahin H. Terus X3-nya mau tambahin apa ya? Ada yang ini anggap aja yangnya. Terus ini di enter. Nah ini berarti PCXP ini expenditure-nya jadi Y, sisanya X1, X2, X3. Ini ya, kalau mau ngeregresi. Jadi mungkin kalau dari PR Bapak yang kemarin, kalian cukup ngapalin yang import, habis itu kalian pakai yang rec ini. Udah. Ini kalau kalian mau outrec misalkan, mau ngekeluarin, nge-export data ini ke dalam bentuk Excel, nanti komennya miripin sama yang ini. Sama yang summarize tadi. Jadi outrec 2, using, terus namanya kalian ganti misalkan regress, terus ini gua ganti XLS, terus replace. Ini kalau gua enter, ntar bakal muncul di file tadi. Ini regress. Nah, bentuknya kayak gini. Ini kedepannya bakal dipakai. Nah, oke, mungkin gitu aja. Ini baru yang gampangnya, baru yang part 1 sampai part 2. Ada yang mau nanya? Ini gue yakin kalian masih bingung masalah yang ini. Ntar mungkin kalau kalian mau ngecek lagi bisa kayak lihat recordnya aja. Meskipun dalam waktu ke depan komennya nggak perlu yang ribet-ribet kayak gini. Oke.
kalau nggak ada yang mau nanya, gue tutup dulu. Mungkin bakal kita lanjut ini minggu depan, part 3 sama 4-nya. Dan part 5-nya kapan ya? Kan part 5 setelahnya UTS deh. Jadi ntar ada 2 pertemuan Labs Tata sebelum UTS dan ada 1 pertemuan lagi setelahnya yang UTS. Oke, gue tutup dulu. Thank you semua udah datang. Dan sorry kalau misalnya masih ada banyak yang agak grogi. Oke. Gue stop ya.